Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI dan Partai Hanura hari ini menggelar kampanyenya di Jakarta. Kampanye PKPI digelar di kawasan Mampang, Jakarta Selatan dan dihadiri Ketua Umumnya Sutioso, sedangkan Partai Hanura digelar di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Memasuki hari kedua masa kampanye terbuka hari ini, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memulai kampanye perdananya di halaman Gedung Olahraga Mampang, Jakarta Selatan. Kendati diguyur hujan, namun tidak menyulutkan para simpatisan PKPI dan warga untuk menghadiri kampanye ini. Kampanye PKPI dimeriahkan oleh panggung hiburan dan pengobatan gratis oleh caleg PKPI. Ketua Umum PKPI, Sutioso juga hadir dalam kampanye ini. Kedatangan Sutioso disambut oleh para pendukung dan simpatisan PKPI. Dalam orasinya, Ketua Umum PKPI mengatakan akan memerangi korupsi yang ada di dalam negeri ini. Dan para caleg dari PKPI yang terpilih jadi anggota legislatif tidak boleh menerima uang suap. Setiap bulan berapa gajinya itu? Begitu ada uang lebih dari itu, jangan pernah mengambil. Itu pasti uang haram. Itu uang suap, uang haram, jadi jangan diambil. Ngerti? Selama menjadi anggota legislatif. Kalau saya sebagai ketua umum mempunyai keyakinan bahwa ada indikasi korupsi, saya tidak akan menunggu pengadilan terlalu lama. Langsung tak pecat ya. Sementara itu, Partai Hanura memilih untuk berkampanye di Gedung Olahraga GOR, Senen, Jakarta Pusat. Tampil sebagai juru kampanye atau jurkam dalam kampanye kedua ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura DKI Jakarta Muhammad Ongen Sangaji. Namun sayang, kampanye Hanura di GOR Senen ini tidak dihadiri capres dan cawapresnya, yakni Wiranto dan Haritanu Sudibyo. Di hadapan para simpatisan Hanura, Ongen berjanji Hanura akan merealisasikan janji kampanyenya. Terangkan bahwa 200 karena masih banyak rakyat Jakarta yang Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Lembaga Independen Jokowi untuk Nusantara, Jora, mendeklarasikan diri mendukung Jokowi maju sebagai Capres 2014 nanti. Dukungan tersebut diberikan karena Jokowi yang merupakan mantan wali kota Solo itu memiliki karakter yang sederhana dan tegas dalam memimpin NKRI. Dan seperti juga yang sudah teman-teman. Dukungan masyarakat kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pasca pemberian mandat sebagai Capres 2014 kepada Jokowi oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri terus berdatangan. Kali ini Lembaga Independen Jokowi untuk Nusantara, Jora, turut mendeklarasikan dukungannya atas majunya Gubernur DKI Jakarta Jokowi sebagai Capres. Dukungan tersebut diberikan mengingat Jokowi memiliki karakter yang sederhana dan tegas dalam memimpin Negara Kesatuan NKRI. Adalah yang pertama perlu dicatat, kita akan melakukan pengawalan suksesi Bapak Jokowi menjadi RI 1. Itu yang pertama. Yang paling utama, bahwa banyak kendala-kendala dan kecurangan-kecurangan yang akan terjadi nanti pada saat proses suksesi ini, dan kita di sini berupaya untuk melakukan pengawalan-pengawalan. Sementara itu, politikus PDIP Adang Ruhyatna yang hadir dalam deklarasi tersebut mengatakan jika nantinya Jokowi terpilih menjadi presiden, maka presiden terkait pembenahan ibu kota yang selama Jokowi menjabat sebagai gubernur DKI terhambat, maka nantinya akan menjadi mudah. Pertanyaannya, mengapa Jokowi yang belum selesai urusan di DKI diberikan? Sederhana alasannya. Selama DKI ini pemerintahnya tidak ada political will untuk ikut cawe-cawe di DKI, tidak akan pernah bisa selesai. Dari Jakarta, Widi Prabowo dan Ketut Sumadiase melaporkan. Sementara itu, politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang angkat bicara menyusul diusungnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi capres resmi PDI Perjuangan. Menurut Zainal, sebaiknya partai berlambang pohon beringin tersebut segera merevisi ulang dan mengadakan Rapimnas kembali untuk mengusulkan sang Ketua Umum Partai Golkar,
Abu Rizal Bakri sebagai calon wakil presiden karena dapat dipastikan PD Perjuangan akan melamar Golkar sebagai partai besar. Ini menjadi seluruh warga bangsa Indonesia diawali oleh pemaparan. Politisi senior Partai Golkar Zainal Bintang mengatakan seiring dengan dikukuhkannya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres resmi 2014 Partai PDI Perjuangan, hendaknya partai berlambang pohon beringin tersebut melakukan evaluasi terkait pencapresan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau Ical pada pemilihan Presiden 2014 mendatang. Menurut Zainal, sebaiknya Golkar tidak gegabah mencalonkan Ical sebagai calon presiden tanpa menyiapkan strategi khusus. Terlebih lagi jika Ical menjadi capres Partai Golkar harus bersaing dengan Joko Widodo atau Jokowi, yang saat ini elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan kandidat capres lain. Adapun evaluasi yang dimaksud oleh politisi senior Partai Golkar ini adalah dengan mengevaluasi keputusan hasil Rapimnas Partai Golkar yang menetapkan Abu Rizal Bakri sebagai capres Golkar 2014 menjadi calon wakil presiden. Sebab Zainal memprediksi kader Partai Golkar akan dilamar oleh Partai PDI Perjuangan untuk posisi cawapres. Karena pertimbangannya untuk menggandeng partai besar yang memiliki banyak kursi di parlemen. Dengan analisa sementara, kayaknya Jokowi akan memenangkan itu, berarti Golkar tidak punya kans untuk jadi posisi capres. Berarti harus ada revisi kepada Golkar. Perhitungan saya, Golkar akan dilamar oleh PDIP sebagai cawapres karena PDIP memerlukan suara partai besar di parlemen. Sementara itu, akademisi UPH Emrus mengatakan, Jokowi masih banyak kekurangan dan belum mengerti mengenai politik. Sehingga Emrus menilai Jokowi membutuhkan calon wakil presiden yang sudah memiliki pengalaman tentang politik untuk menutupi kekurangannya. Untuk menutupi kelemahan atau kekurangan atau yang belum tampak ini, saya pikir perlu wakil presiden yang semacam yang punya kemampuan supaya dilengkapi. Saya khawatir nanti karena persoalan bangsa kita, Bapak Ibu sekalian, saya mengatakan bahwa persoalan bangsa tidak sama dengan mengelola daerah. Kalau kota Surakarta, Jakarta hanya dua persoalan yang harus diatasi, kesejahteraan dan pelayanan publik, ya kan, pelayanan atau transportasi atau kesehatan. Tapi berbicara tentang negara tidak hanya itu. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Ketut Sumadiase melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya karena tak punya biaya, bayi tanpa anus di Bengkulu terpaksa dirawat di rumah. Informasinya setelah yang satu ini.